Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Saya Ibu Titi dari Kukar Tim. Begini Pak Andi, saya butuh pencerahan dan saran. Ketika pertama kali DM itu saya tidak terjadi apa-apa. Hati setelah DM itu tenang, tentram, ayem, adem, enak. Tidak emosian, sholat bisa khusyuk. Begitu juga setelah hari-hari setelahnya. Dan ketika kurang lebih 1 minggu saya DM, ketika saya DM itu tiba-tiba badan saya bergetar dan kuping saya itu berdengung mendengar alam ini berzikir, alam di sekitar saya berzikir, benda-benda di sekitar saya itu berzikir la ilaha illallah, dan badan saya itu bergetar terus. Lalu tiba-tiba ada sesosok seperti awan, seperti kabut yang menarik tangan kiri saya terbang ke langit. Lalu saya melewati tangga-tangga, di mana tangga-tangga tersebut bersinar bertingkat-tingkat. Ada 3 tingkatan yang dijaga oleh sosok-sosok yang berwajah sama, tubuhnya sama, postur tubuhnya sama, bentuk mukanya pun sama. Dan penjaga di tangga-tangga yang bersinar tersebut mengucapkan salam pada kami sambil menundukkan badan menghormati kami. Badan mereka itu bercahaya. Lalu saya sampai di tangga paling puncak, di mana di tangga paling puncak tersebut ada sinar terang cahaya yang menuju ke arah atas. Lalu saya ditarik lagi oleh awan kabut tersebut, naik melesat melewati cahaya tersebut, naik terus ke atas. Lalu saya sampai di suatu tempat yang lapang, di mana banyak sekali orang-orang yang berzikir, menyebut la ilaha illallah, bersab-sab, bertingkat-tingkat. Lalu saya terbang terus melewati orang-orang yang berzikir tersebut, lalu sampai di suatu tempat yang indah, yang bercahaya, di mana di tempat itu ada sesosok laki-laki yang sangat bercahaya, yang rupawan, yang sangat rupawan wajahnya. Lalu saya bertanya sama awan kabut yang membawa saya tersebut, siapakah orang itu? Dia menjawab, dia itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya begitu. Lalu saya seolah-olah tidak percaya. Saya pandangi wajah beliau. Saya lihat di sekelilingnya, di belakangnya, banyak sekali pengawal-pengawal yang bersinar, yang muka mereka itu seperti kabut, tidak terlihat wajahnya. Badannya bercahaya, banyak sekali. Dan Rasulullah itu di depannya. Lalu saya melihat di dadanya Rasulullah itu ada tulisan nama Muhammad di dadanya, dalam bahasa Arab itu bersinar terang hingga saya bisa melihatnya di balik bajunya, di balik jubahnya. Lalu saya mendekati laki-laki tersebut sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan Rasulullah tersenyum lalu mendekati saya, lalu tersenyum. Beliau mengusap kepala saya 3 kali, lalu beliau berkata, Allah merahmatimu, keluargamu, dan kedua orang tuamu.
Lalu saya menangis terus sambil mengucapkan salam padanya. Lalu beliau tersenyum. Tersenyum, saya pandangi wajahnya, saya lihat wajahnya, saya lihat matanya, badannya, semuanya bersinar terang. Tidak ada yang menandingi wajahnya manusia di dunia ini. Wajahnya bercahaya, berwibawa, lembut, penuh kasih sayang. Lalu beliau tersenyum dan tersenyum terus melihat saya menangis sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan itu berlangsung beberapa saat lamanya hingga beliau tersenyum dan berdiri. Katanya, pergilah ke tempatmu, sudah waktunya kamu pulang. Lalu beliau dan para pengawalnya pergi, menghilang begitu saja, dan saya pandangi beliau ketika menghilang tersebut. Dan belum hilang takjub saya terhadap beliau, saya sudah dibawa lagi turun. Dan saya berada di depan Ka'bah, tahu-tahu sudah berada di depan Ka'bah. Lalu saya memeluk Ka'bah, berzikir di depan Ka'bah, dan saya tanya sama yang membawa saya tersebut, kapan aku akan kemari? Dia menjawab, tidak lama lagi kamu akan kemari, akan ada yang membawamu kemari, katanya begitu. Lalu saya berzikir di depan Ka'bah sambil menangis. Lalu saya katanya yang membawa saya, sudah waktunya kamu pulang, ayo pulang, katanya begitu. Lalu saya dibawa pulang, tak tahu saya sudah sadar. Saya sadar kalau saya sudah lama DM-nya 2 jam lebih dan sudah waktunya masuk waktu subuh. Yang saya tanyakan, Bang Andi, apa benarkah itu Rasulullah yang saya temui ketika DM itu? Saya mohon saran, mohon nasihat. Kalau itu benar, agar hati saya tidak ria, tidak menjadi ujub, tidak sum'ah, agar saya tidak berbangga diri. Dan setelah hari-hari setelah itu, ketika saya mendengar nama Nabi Muhammad itu, hati saya bergetar, rasanya ingin menangis, rindu sekali sama beliau. Apakah benar itu Rasulullah ya? Apakah benar itu Rasulullah? Saya mohon saran nasihatnya, Bang Andi. Itu saja. Saya awalnya berniat DM hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya untuk mencari ridhonya Allah, tidak mencari apapun. Saya hanya ingin mendekatkan diri, itu aja Bang Andi. Mohon pencerahan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Titi sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk kita semua. Ya, semoga ini bisa diambil pelajaran bersama. Jadi apa yang sudah dialami itu ya disyukuri saja. Ya, dari awal cerita sampai akhir cerita di situ kan banyak kebaikan diperlihatkan, tidak ada yang aneh-aneh. Ya, emang yang anehnya mungkin kita melihat suatu pemandangan yang menakjubkan, ya,
melihat tangga yang bercahaya, melihat taman luas atau tempat yang luas, tanah luas ya. Apalagi melihat para pengawal atau orang yang wajahnya serupa sama semua, ya kan? Ya syukurin aja lah kalau kita sudah melihat itu, syukuri. Lalu pada poinnya bertemu dengan Rasulullah, dan di situ jadi tanda tanya karena itu pengalaman pertama dan kita nggak paham, makanya Bu Titi bertanya, apakah benar Bang itu Rasulullah atau bukan? Sekarang tanya lagi kepada diri sendiri. Pada hati ibu ada nggak keyakinan bahwa itu Rasulullah? Kalau di diri ibu sudah yakin, perasaan saya Bang, rasa saya Bang, keyakinan saya Bang, itu memang benar Rasulullah, ya berarti itu benar Rasul. Cirinya itu Rasulullah atau bukan adalah terletak pada keyakinan. Walaupun kita nggak kenal wajah Rasulullah, kan nggak pernah kita tahu sejarah Rasulullah itu punya wajah seperti apa. Paling ya kita hanya dikasih tahu ciri-cirinya, tapi nggak pernah wajah Rasulullah itu digambarkan, sehingga kita nggak pernah tahu. Tapi bagi orang-orang yang bertemu, bagi orang-orang yang dikehendaki Allah bertemu dengan Rasulullah, di situ ada timbul keyakinan. Aku yakin memang itu benar Rasul. Ya, apalagi ciri yang lain ya, Rasulullah itu kalau kita bertemu secara spiritual itu kan Ibu Titi bertemunya ketika berzikir nafas, itu namanya bertemu secara spiritual. Ada juga orang yang bertemu lewat mimpi ya. Jadi kalau kita bertemu Rasulullah di dalam mimpi, di dalam zikir, itu pasti benar, itu benar Rasul ya. Ada suatu keyakinan, ada suatu ya kejelasan hati lah, rasa di hati itu memang benar-benar yakin bahwa itulah beliau ya, karena tidak ada setan yang bisa menyerupai. Kalau kita bermimpi bertemu wali, bisa aja setan mau wujud ya, tapi kalau bertemu Rasulullah tidak ada yang bisa menyerupai. Jadi orang-orang yang bermimpi bertemu secara spiritual itu sudah pasti benar ya. Apalagi dari cerita yang Ibu ceritakan tadi, kisahnya ya baik, nggak ada yang aneh-aneh. Rasulullah hanya tersenyum, hanya merestui, meridoi ya, seolah-olah ya kita diridoi lah, didoakan ya kan. Berarti itu sebenarnya itulah istilahnya mungkin kelebihan daripada bersalawat juga. Makanya sebelum berzikir nafas kan saya selalu bilang, amalkan doa-doa yang kita baca sebelum berzikir nafas. Nah, sebelum kita berzikir nafas kan kita ada bersalawat kepada Nabi, bersalawat kepada Rasul. Nah, ketika kita bersalawat, maka ya tidak menutup kemungkinan kalau Allah berkehendak ya bisa bertemu ya, karena di situ ada sambung rasa. Jadi yang diperlihatkan itu semua sebagai keyakinan bahwa amalan zikir nafas yang kita amalkan itu benar. Tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang macam-macam. Bahkan kalau seandainya amalan zikir nafas ini tidak benar, ya nggak mungkin lah Rasulullah meridoi ya kan. Nah, sampai bisa bertemu begitu kan berarti jalan ini benar. Jadi itu sebagai keyakinan Ibu aja, itu mudah-mudahan menambah keyakinan. Jadi jangan lagi kita main-main, ya sungguh-sungguh lah melakukan zikir nafas ini ya. Lalu diperlihatkan Ka'bah, berzikir di depan Ka'bah, itu semua kias ya, bukan Ka'bah yang sesuai, itu hanya kias ya. Mudah-mudahan ya, kalau bahasa kita itu seolah-olah Allah bilang inilah kiblat ya kan. Maknanya udah lurus, kita harus lurus kita ya. Jadi jangan aneh-aneh. Jadi kita
ya kesadaran kita, ibadah kita, tauhid kita harus lurus. Nah, itu bangunannya arahnya ke kiblat itu tadi. Jadi semua itu memang buat kita takjub, membuat kita bingung, membuat kita senang, ya bangga pasti. Semua orang pasti bangga. Siapa yang nggak bangga jumpa Rasulullah? Ya, siapa yang nggak bangga? Nggak apa-apa. Tapi dengan kebanggaan itu jadikan perkuat rasa syukur. Bukan bangga kita menjadi sombong. Nggak boleh. Kalau orang bangga sombong itu nggak bagus. Kita boleh bangga tapi tambah kuat rasa syukur. Ya, jadi amalkan terus. Jangan sampai diminta-minta ya. Besok aku DN lagi lah mau jumpa Rasulullah. Jangan, nggak bisa. Wilayah ini nggak bisa kita sengajakan ya. Kalau memang sudah rezekinya ya dapat. Mungkin teman-teman yang lain juga punya pengalaman yang sama dalam berzikir nafas menjumpai Rasulullah. Semoga tambah yakin ya. Pokoknya tidak ada setan, jin, hantu blau yang bisa menyerupai Rasulullah. Jadi kalau orang bermimpi, orang bertemu, di situ benarlah dia. Ya. Di situ perbanyak lagi salawat kita, sambung rasa kita kepada Rasulullah. Ya. Tapi jangan sampai itu menjadi hijab, karena tujuan kita Allah. Ya. Makanya bagi orang-orang yang bisa menembus wilayah dimensi itu, gak boleh lama-lama, pasti suruh pulang. Ya, udah waktunya kau pulang, gak usah kau di sini lama-lama. Banyak yang seperti itu. Ya, terlalu asik kita gak mau pulang kita. Akhirnya apa, diusir. Udah waktunya kamu pulang. Itu benar itu. Ya, karena wilayah itu gak boleh kita lama-lama. Nanti ya bisa terlena, bisa ketagihan, bisa hanyut. Ya. Makanya banyak orang yang terlalu kuat spiritualnya kepada Allah, ya. Terlalu kuat zikirnya, terlalu kuat memperdalami ilmu makrifat ini. Gak ada bimbingan, kenapa bisa gila? Ya ini karena sudah sering bermain di wilayah itu. Ya. Karena kalau nggak cepat-cepat pulang, kita nggak cepat-cepat sadar, bisa gila nanti. Ya, ibaratnya jasad kita aja di sini, jiwa kita di sana, ya kan, setengah-setengah. Nah, jadi nggak boleh, kita harus netral. Ya, ini untuk Bu Titi, banyak-banyak bersyukur, istiqomah terus, DN-nya jangan harap apa-apa. Kalau nanti besok-besok diperlihatkan lagi ini itu, ya minta kepada Allah, langsung Allahnya kita panggil ya. Misalnya bang ada kabut bang yang menarik tangan saya diajak jalan ke sini, diajak terbang ke sana ke sini, langsung itu di bypass. Macam mana bang? Ya Allah, bukan ini yang aku hendak tuju. Yang aku hendak tuju itu engkau ya Allah. Nanti hilang itu, gak ada lagi pemandangan ini pemandangan itu ya. Cuman banyak kita terlena pada pemandangan. Ya, ini saya wanti-wanti, jangan hanyut kita ke situ. Ya, berbahaya ini. Orang-orang yang sudah sering main ke situ, kalau udah kecanduan nggak mau pulang memang. Ya, tapi tetap akan diusir, pasti diusir kita. Udah waktunya pulang kau. Ya, jadi syukuri aja semuanya. Ya, sosok orang yang wajah serupa tadi itu, kenapa ya bang? Banyak bang, wajahnya sama semua, badannya sama, mukanya sama, pakaiannya sama, itu malaikat. Ya, menurut keyakinan saya itu malaikat, wajahnya sama. Ya, ya banyaklah wilayah ini, cuman dilarang, nggak boleh terlalu dibuka, harus direm-rem. Ya, nanti takutnya orang mencari-cari. Oke, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Ibu Titi istiqomah terus, yang lain juga semoga tambah yakin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.